Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua, kajian statistik terapan pendidikan. Statistik deskriptif. Diawali dari statistik deskriptif. Ini merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan data, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Nah, kegiatan yang termasuk dalam kategori tersebut adalah collecting atau pengumpulan data, grouping atau pengelompokan data, penentuan nilai dan fungsi statistik, serta yang terakhir termasuk pembuatan grafik dan gambar sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Nah, statistik deskriptif berusaha untuk menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data tanpa mencari hubungan antar variabel dalam suatu fenomena. Dalam suatu fenomena, data yang dianalisis. Nah, statistik ini tidak membuat atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok. Rumus-rumus manual untuk mengolah data statistik deskriptif. Yang pertama, modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu pengukuran. Misalnya dalam kasus sederhana. Di sini ada rekan yang pakai kacamata. Ada yang tidak. Yang pakai kacamata berapa orang? Ternyata di sini yang pakai kacamata ada 5 orang. Jadi modusnya adalah mahasiswa yang memakai kacamata 5 orang. Itu yang paling banyak. Kemudian yang kedua untuk kasus interval kelas dalam kelompok. Dengan rumus MO modus sama dengan B ditambah P. P ini kali B1 per B1 tambah B2. B adalah batas bawah interval kelas dengan frekuensi terbanyak. Nah, kan ada di tabel itu ada banyaknya kelas dari atas ke bawah, panjang kelas dari kiri ke kanan. Nah, batas bawah interval kelas dengan frekuensi terbanyak itu untuk B. Kemudian P panjang kelas. Dalam data kelompok ada dari kiri ke kanan itu panjang kelas. Kemudian B1 frekuensi terbanyak atau frekuensi kelas sebelumnya. B2 frekuensi terbanyak, frekuensi interval kelas sesudahnya. Lebih jelasnya untuk implementasi rumus ini, Anda buka di Google tentang modus untuk kasus data kelompok. Langsung aja ini tinggal klik, langsung ada ini rumus modus dengan data kelompok untuk aplikasi dari rumus ini. Kemudian yang kedua, median. Nah, median ini merupakan titik atau nilai yang membagi seperangkat data menjadi 2 bagian sama banyak. Dengan rumus median sama dengan rata-rata atau X batas ini ya, batas kelas ditambah panjang kelas kali banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif interval kelas di bawah kelas. Kemudian FI frekuensi kelas median. Nah, ini untuk membuktikan rumus manual ini Anda tinggal klik di Google rumus median data kelompok. Sudah jelas itu.
langkah-langkahnya aplikasi terhadap soal. Kemudian C, rata-rata. Nah, ini merupakan ukuran gejala pusat yang sering digunakan. Ini adalah X bar rata-rata sama dengan. Ini tanda sigma atau jumlah. Jumlah X dibagi N banyaknya data. Ini untuk rumus rata-rata sederhana. Kemudian ada lagi rumus yang data dikelompokkan. X bar sama dengan atau rata-rata dalam kelompok, misalnya jumlah, ini tanda sigma, jumlah di mana batasnya itu I sama dengan negatif 1 sampai N. Dikali FI sama FI frekuensi. Dibagi banyaknya data. Nah, untuk membuktikan rumus ini, rumus data kelompok, tinggal buka Google sama langsung sudah ada algoritma, langkah-langkah, dan soal sama penyelesaiannya. Yang D, menentukan rata-rata dari sejumlah sampel. X bar atau rata-rata dalam kelompok sama dengan sigma X mendekati 1 sampai K, batasnya ini batas minimal 1 sampai K, di mana FI kali XI rata-rata dibagi jumlah I kurang 1 kali NI banyaknya data. Buktikan, tinggal di Google juga cari menentukan rata-rata kelompok untuk sampel data kelompok, untuk rata-rata dalam data kelompok. Kemudian yang E, hubungan antara modus, median, dan rata-rata. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan letak modus, median, dan rata-rata dalam 3 macam bentuk distribusi. Pertama, data yang distribusinya simetris, normal. Nih, yang A, bahwa modus sama dengan median sama dengan rata-rata. Ini normal ini. Ini grafik normalitas atau simetris. Kemudian yang B, data yang distribusinya juling ke negatif. Nah, juling ke negatif itu ke arah kiri. Negatif itu ke arah kiri yang lebih kecil. Jadi julingnya negatif. Maka rumusnya bahwa rata-rata itu harus lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Ini yang juling negatif, juling ke kiri. Ini ya, ini juling ke kiri. Kemudian yang C, data yang distribusinya juling ke kanan. Ini positif. Maka modus ke kanan itu kan lebih besar. Jadi modus lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari rata-rata. Itu untuk juling positif. Nah, dalam kegiatan penelitian ini, rata-rata lebih sering digunakan kepada ukuran lainnya. Karena peneliti tidak hanya hendak menggambarkan keadaan sampel, tapi juga ingin melakukan referensi tentang keadaan populasinya. Kajian yang F, kuartil, desil, dan persentil. Nah, sejalan dengan konsep median, kita juga memiliki ukuran statistik yang dikenal dengan sebutan kuartil, desil, dan persentil. Nah, 3 nilai kuartil ini, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini untuk ada 4, ini tapi di situ jangkauannya itu ada K1, K2, K3. Untuk desil ini per 10, jangkauannya dari desil 1 sampai desil 9. Untuk persentil ini jangkauannya sampai 100. Jadi dari P1 sampai 100. Jadi jangkauannya dari P1 sampai P99. Misalnya, kuartil 2 akan sama dengan desil 5. Kuartil 2 itu setengahnya ya. Sama dengan desil 5. 10 bagi 2 kan 5.
kemudian persentil 50. Itu sama dengan median. Nah, kalau kuartil 1 ini sama dengan persentil 25 dan desil 6 sama dengan persentil 60. Sekarang ukuran dispersi dan variasi. Statistik sering disebut studi tentang variasi karena membahas dan menyediakan cara-cara untuk menyelidiki variasi gejala alam dan sosial, serta yang membuat kesimpulan tentang hal-hal yang melatar belakangi terjadinya variasi. Ferguson 89. Nah, para ahli statistik telah mengusulkan sejumlah ukuran yang dapat membantu memahami variasi suatu perangkat data. Rentang dapat diartikan sebagai selisih antara skor terbesar dan skor terkecil pada suatu perangkat data. Sekarang apa itu rentang? Nah, ini adalah ukuran yang paling sederhana dan kasar tentang variasi suatu perangkat data. Rentang dapat diartikan sebagai selisih antara skor terbesar dan skor terkecil pada suatu perangkat data. Nah, rentang juga digunakan untuk menggambarkan variasi perangkat data karena beberapa alasan yang berkaitan. Pertama, menurut Ferguson, rentang merupakan ukuran yang tidak stabil. Kedua, rentang tidak mencerminkan pola variasi suatu distribusi data. Yang ketiga, rentang bergantung pada besarnya sampel atau banyaknya sampel. B. Rentang antar kuartil. Nah, K3 dikurangi K1 akan sama dengan persentil 75 dikurangi persentil 25. Di mana rentang antar kuartil untuk K1 nilai kuartil K ke-1, K2 nilai kuartil K kedua, P75 nilai persentil ke-75, P25 nilai persentil ke-25. Nah, sekarang yang kajian C, rata-rata simpangan. Nah, ini merupakan jumlah harga mutlak skor simpangan dibagi dengan banyaknya data. X bar atau rata-rata simpangan sama dengan jumlah. Ini sigma ini adalah jumlah, di mana batasnya N sama dengan 1 hingga M. Nah, ini harga mutlaknya XI dikurangi X rata-rata. Kalau XI negatif berarti harga mutlaknya 1. Nah, implementasi dari rata-rata simpangan ini untuk pembuktiannya tinggal klik Google. Tulis rata-rata simpangan data kelompok. Nah, di situ akan muncul step-step atau langkah-langkah penyelesaian rata-rata simpangan dari soal tersebut. Kemudian yang D, variasi. Ini variasi dengan lambangnya atau simbolnya S kuadrat. Dan kalau simpangan baku ini S. Nah, ini merupakan dua buah ukuran yang paling sering digunakan tentang variasi suatu perangkat data. Variasi lambangnya S kuadrat ini adalah kuadrat dari simpangan baku dan sebaliknya. Simpangan baku adalah akar dari ini, akar dari variasi. Contoh, dalam mengambil sampel yang terdiri dari 40 subjek dari suatu populasi, secara teoritis, populasi itu terdiri dari N subjek, N jumlah anggota populasi, yang memiliki parameter tertentu. Seperti
rata-rata, mu. Ini simbolnya rata-rata. Dan variasi, ini simbolnya. Sampel dilambangkan dengan huruf N. Nah, misalnya di sini N sama dengan 40. Nah, secara teknis, variasi sampel tersebut kemudian dapat ditentukan dengan rumus. Ini adalah variasi. Simbolnya S kuadrat. Sama dengan sigma atau jumlah. Batasnya I sama dengan 1 hingga N kali harga mutlak ini. Dikuadratkan. Kali X, I dikurangi mu. Mu kuadrat. XI kurang mu kuadrat. Ini mu ini. Ya, mu itu apa? Rata-rata. Ya, ini dikuadratkan per banyaknya data. Di mana S simbol ini rekan-rekan harus paham bahwa simbol untuk rata-rata itu variasi itu S kuadrat. Variasi sampel. XI adalah skor nilai ke 1 pada suatu perangkat data. Mu adalah rata-rata populasi. Ini mu. Kemudian N jumlah sampel dalam banyaknya atau banyaknya data. Nah, ini merupakan cara menentukan sampel yang tidak bias terhadap variasi populasinya. Cara menentukan sampel yang tidak bias terhadap variasi populasinya, di mana variasi sampel dapat ditulis kembali menjadi rumus S kuadrat sama dengan jumlah. Batasnya I sama dengan 1, batas awal hingga N, kali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan per N dikurang 1. Nah, untuk jumlah data kecil dibagi oleh N. Untuk jumlah data besar dibaginya N kurang 1. Jadi ini untuk data kelompok. Simpangan baku adalah akar 2 dari variasi seperti terlihat pada rumus di atas. Simpangan baku yang sering dilambangkan dengan huruf S untuk simpangan baku sampel dan rata-rata untuk simpangan baku populasi. Makin bervariasi suatu perangkat data, makin besarlah simpangan bakunya dan sebaliknya. S sama dengan akar S kuadrat untuk simpangan baku. Nah, sekian interpretasi atau penjelasan awal dari Ibu. Terima kasih. Sukses untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh Prof. Rahayu sekilas tentang aplikasi SPSS versi 26. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Dr. Wati yang telah memaparkan tentang itulah rumus-rumus manual untuk mengolah data statistik deskriptif. Nah, jadi Anda hanya mengenal saja ya, dalam perkuliahan ini tidak dibahas yang manual karena yang manual itu sudah pernah Anda dapatkan dulu di S1 ya. Nah, jadi tapi perlu ditulis nanti di proposal bahwa misalnya rumus rata-rata seperti ini, kemudian rumus simpangan baku, rumus modus, rumus median. Nah, kita akan mengolah data-data tersebut tidak dengan rumus manual tadi, tapi Anda mengenalnya lah istilahnya ya. Dan kita sekarang akan saya akan menjelaskan sekilas tentang SPSS ya. Kita sering mendengar ya istilah SPSS sebagai software statistik. Ya, yang pertama kali itu dibuat pada tahun 1968, ternyata oleh 3 orang mahasiswa dari Stanford University, yaitu yang bernama Norman Honey, J. Hadley Hull, dan Dale Habens. Nah, pertama kali awalnya SPSS itu, ini sekilas saja dulu ya sejarah dari SPSS. Nanti ditanya software SPSS Anda tahu, tapi ditanya apa kepanjangannya SPSS, apa ya, bingung. Nah, ini pada awalnya SPSS itu dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik hanya untuk ilmu sosial. Sehingga awalnya
kepanjangan SPSS pada mulanya adalah Statistical Packages for the Social Science, itu SPSS. Namun, seiring berkembangnya waktu, ternyata kemampuan software ini bisa diperluas ya untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Nah, dengan demikian, supaya umum bisa berlaku untuk semua disiplin ilmu, maka SPSS diganti kepanjangannya menjadi Statistical Product and Service Solution. Jadi kalau kita artikan dari belakangnya, penyelesaian, pelayanan, dan hasil statistik ya. Statistical Product and Service Solution. Nah, itulah kepanjangan dari SPSS ya. Kemudian SPSS ini berkembang juga dari mulai versi-versi setiap tahunnya, bahkan cepat sekali seperti handphone saja lah. Jadi ada versi 26, mungkin sekarang ada versi 29. Saya sempat mengajar pada tahun 2004 itu masih versi 15, 16, tapi sebenarnya apa sih perbedaan antara versi yang satu dengan versi yang lain? Versi yang saat ini dengan versi yang terbaru sebenarnya hanya muncul pada tampilan outputnya, kemudian juga ada penambahan-penambahan fitur lain ya, tapi pada dasarnya hampir sama. Nah, untuk dapat memahami cara kerja software SPSS, maka berikut akan dikemukakan kaitan antara cara kerja komputer dengan SPSS dalam mengolah data ya. Nah, kalau komputer itu pada dasarnya berfungsi mengolah data menjadi informasi yang berarti. Ya. Data yang akan diolah itu kan kita masukkan sebagai input. Kemudian dengan proses pengolahan data oleh komputer dihasilkan output berupa informasi untuk kegunaan lebih lanjut. Ya. Jadi kalau digambarkan dalam bagian seperti ini, kita input data masuk ke komputer memproses, kemudian keluarlah data, output data atau informasi. Ya. Nah, sedangkan statistik juga mempunyai fungsi ya yang mirip dengan komputer, yaitu dia mengolah data dengan perhitungan statistik tertentu menjadi informasi yang berarti. Tak seperti tadi Ibu Dr. Wati menjelaskan rumus-rumus yang begitu banyak itu statistik. Mirip kita masukin data, kita olah, kita hitung dengan rumus tadi, maka menghasilkan suatu informasi yang berarti. Modusnya sekian, mediannya sekian, rata-ratanya sekian. Itu statistik ya. Nah, prosesnya juga sama. Kita input data, kemudian si statistik memproses, proses statistik, kemudian keluar output data berupa informasi. Ya. Nah, sedangkan SPSS itu adalah suatu proses pengolahan data yang juga mirip sebenarnya pada kedua proses di atas, yaitu proses komputer dengan statistik. Hanya saja di sini ada variasi dalam penyajian input dan output data. Ya. Jadi pada input data kita menggunakan ada yang namanya data editor, ya. Kemudian diproseslah si data tersebut dengan proses statistik, maka output data dengan viewer, ya ada viewernya, view tampilan ya, ada tampilan view. Nah, statistik deskriptif dalam SPSS itu dibagi menjadi 7 submenu yang lebih utama ya. Pertama ada frekuensi. Ya, jadi kalau frekuensi itu masih ingat ya, banyaknya data, ya banyaknya kumpulan data. Kemudian deskriptif. Kemudian ada explore, ada cross tab, ada rasio, ada pp plot dan ada kiki plot. Nah, sekarang Anda belum begitu familiar. Lihat saja dulu istilah-istilah ini, ya baca saja dulu istilah-istilah ini. Nanti lama-lama pada saat Anda praktikum, Anda tahu ini pp plot, ini kiki plot gambarnya ya, seperti apa itu ya. Nah, pada prinsipnya semua fungsi statistik deskriptif itu dapat diakses oleh ketujuh submenu di atas. Tetapi yang biasa kita gunakan hanya ada 4 submenu yang umum ya. Frequency size, deskriptif, explore dan cross tab ya. Nah, frequency size itu menyediakan fungsi untuk penyajian data sederhana, misalnya tendensi sentral yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dr. Wati, mean itu rata-rata. Tulisannya mean, bacanya mean rata-rata. Median sudah tadi ya dengan rumus manual ya. Modus.
Ada persentil, tadi sudah juga disampaikan, ada kuartil, ada dispersi, ada distribusi. Ya. Kemudian jenis grafik juga disertakan dalam frequency size, yaitu bar. Anda kan tahu ya, diagram batang, ya, diagram pie, kemudian histogram. Nah, kalau ibu bapak datang ke kantor-kantor desa atau ke kantor-kantor kelurahan itu suka banyak gambar apa hiasan yang berupa gambar diagram batang, misalnya keadaan penduduk di suatu daerah. Nah, itu adalah unsur-unsur dari statistik. Ya. Nah, nanti dengan sangat cepat SPSS itu akan menampilkan. Kalau manual kan kita gambar dulu sumbu X, kemudian sumbu Y, terus kita buat kotak-kotak yang sama untuk batang-batangnya. Tapi kalau dengan SPSS nanti itu akan muncul dengan sendirinya dengan cepatnya. Ya. Nah, jadi prosedur deskriptif itu memberikan tampilan mengenai ringkasan statistik univariat, ya, dan mampu mengkalkulasi nilai standar atau Z-score dari nilai data. Ya. Nah, sedangkan submenu Explore, dia mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data, misalnya outlier, data yang menyimpang. Jadi misalnya ada sebuah data yang rata-ratanya sekian, nilai-nilainya ada berkumpul, yang sama tiba-tiba ada outlier itu mencil sendiri. Bahasa Sunda mah memisahkan diri dari satu kelompok si data itu outlier, ya, data yang menyimpang, ya. Kemudian juga ada normalitas data dan lain-lain. Itu pada Explore. Kemudian pada submenu Crosstab digunakan untuk menyajikan deskripsi data dalam bentuk tabel silang. Crosstab namanya, ya. Nah, penggunaan submenu Crosstab mengarah pada uji non-parametrics, ya. Nah, sekarang kita bagaimana mengolah data statistik deskriptif dengan program SPSS 26. Nah, saya berharap pada pertemuan kedua ini, sebagaimana kemarin pertemuan pertama kan saya sudah menginstruksikan dan Bu Ati agar masing-masing itu menginstal software SPSS versi 26 di laptop masing-masing. Kemudian saya dan Bu Ati juga memberikan tugas yang tidak dikumpulkan, tapi menjadi arsip Ibu Bapak, yaitu nilai-nilai PAS, nilai PTS, nilai harian, boleh dari satu mata pelajaran atau 2 mata pelajaran, atau lebih banyak lagi silakanlah, itu data-data itu pasti sudah ada di Ibu Bapak, apalagi kalau Ibu Bapak sebagai guru. Simpan itu terpisah di folder untuk mata kuliah ini, ya, supaya nanti sewaktu-waktu Ibu Bapak tidak pusing lagi mencari data tersebut. Nah, sekarang kita memulai SPSS, ya. Nah, jika program SPSS sudah ada di komputer Ibu dan Bapak, maka Ibu dan Bapak tinggal mengaktifkan saja program tersebut, ya, dengan mengklik ganda terhadap ikon SPSS pada desktop Windows seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ada terlihat di sini ada IBM, di sini ada IBM SPSS statistik version 26. Nah, ini seperti ini tampilan utamanya. Ini di bawah ada Java, ya. Menunya, menu tampilan pertama, gitu ya, kayak judul gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Windows SPSS Data Editor? Nah, jadi hampir sama, ini terus ada kotak-kotak seperti Excel gitu ya, cuman berbeda. Data Editor merupakan jendela, ya, jendela yang digunakan untuk pengolahan data yang ada. Jadi seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet, ya, untuk memudahkan mengidentifikasian, memasukkan, serta mengedit dan menampilkan data. Ini kan mirip Excel, ya, ada kotak-kotak. Tapi lihat di sini, ini ada 1, 2, 3, ini kolom baris. Kemudian ini ada kotak-kotak, ini cell editor, ya. Kemudian ini ada kolom juga, ada var, kolom variabel. Sini ada var, kolom variabel. Kemudian di sini ada menu bar. Kemudian ada toolbar. Nih, jadi di sini ada menu-menunya. Hampir sama dengan Word, cuman di sini ada file, edit, view, beda ya, ada data, ada transpose, ada analyze. Nah, analyze ini yang akan nanti banyak kita gunakan. Namanya juga analyze, menganalisis, ya. Direct marketing, graph, unit, nggak kelihatan nih, Unity Village, add-ons, window, dan help. Nah, jadi kita nanti banyak di analyze nih, di analyze ini, ya, perhatikan. Nah, kemudian
Sekarang kita lihat bagian bawah kiri SPSS Data Editor. Nah, ini ada 2. Ibu Bapak sudah buka ya. Saya harap Ibu Bapak buka juga, jadi sama-sama. Pada saat saya buka tampilan ini, Ibu Bapak juga membuka tampilan ini. Jadi jangan sampai saya menampilkan ini, Ibu Bapak nggak ada softwarenya, jadi percuma tuh ya. Jadi sambil mengingat. Ya. Ini pada bagian bawah kiri SPSS Data Editor, itu ada data view, ada variable view. Nah, nanti kita akan menggunakan ini, data view dan variable view. Untuk apa data view dan variable view ini? Ya, kita lihat ini tampilan SPSS data view. Ya, jadi kalau kita klik data view maka muncul seperti ini. Kemudian ini tampilan variable view. Ya, sama ya, jadi variable view. Jadi kita tinggal mengklik data view, variable view. Itu tampilan dari ini. Nah, sekarang tampilan variable view tadi ini sama ini. Di sini ada name, jadi variable view. Namanya juga ya saya singkat, saya perjelas ya dalam bahasa Indonesia. Variable view, kan variable ya variable lah ya. View itu tampilan, jadi tampilan dari variabel. Misalnya variabelnya apa? Variabelnya hasil belajar siswa. Variabelnya apa lagi selain hasil belajar siswa? Model pembelajaran, gitu ya. Nah, maka di sini ada name. Ada name, ya. Name ini akan ditulis hasil belajar, pembelajaran kooperatif, ada type-nya, nanti kita isi ya, nanti akan kita isi sama-sama. Kemudian contoh 1, nah ini contoh 1. Ini kan saya sudah tugaskan ke Ibu Bapak minggu lalu, suruh mencari nilai, kalau Ibu Bapak jadi guru, nilai sudah ada, nilai PTS, nilai PAS, nilai harian, mata pelajaran apa saja yang Ibu Bapak ampu silakan ya, simpan dalam folder, satu folder untuk khusus mata kuliah ini. Nah, ini berikutnya saya berikan contoh nilai mata pelajaran PAI dan Bahasa Indonesia di kelas 8 MTSX. Nah, jadi ada berapa orang? 22 atau lebih ya, sebentar. Oh, ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada nilai PAI ya. Nilai PAI itu banyak berapa orang ya. Tidak perlu disebutin namanya lah, karena nama itu tidak akan kita tulis nanti di SPSS. Yang akan kita tulis adalah nilai-nilainya. Ini nilai PAI, yang ini nilai Bahasa Indonesia. Data terekap dalam Excel. Jadi tolong si data-data itu Ibu Bapak rekap di Excel, di program Excel. Ya, supaya mudah nanti kita mengopinya. Kemudian bagaimana sekarang mengolah data statistik deskriptif dengan SPSS yang tadi Ibu Dr. Wati sudah sampaikan dengan rumus manual ya. Nah, sekarang kita dengan SPSS. Pertama kita akan klik variable view. Yang tadi ya, yang di bawah tadi. Kalau boleh saya balik lagi. Di bawah itu kan ada klik, ada data view dan ada variable view. Klik oleh Ibu Bapak variable view, maka nanti ada muncul name, type, width, decimal, label, view, values, missing columns ya dan sebagainya. Nah, kemudian pada name tulis nilai PAI dan di bawahnya nilai Bahasa Indonesia. Kan ada 2 nilai. Itu variabel. Nilai PAI dan nilai Bahasa Indonesia sebagai nama variabel. Nah, tapi menulisnya ada khusus spesial caranya. Nggak bisa langsung, ternyata di SPSS harus pakai underscore. Nilai underscore PAI. Lebih dari satu suku kata harus pakai underscore gitu. Jadi kalau nilai spasi nggak boleh. Nilai underscore PAI. Kemudian di bawahnya nilai underscore kita singkat saja BHS underscore in gitu ya. Nah, kemudian ini tipenya numerik, weight-nya 8, 2, ini biarkan saja. Ini bisa dirubah-rubah nanti oleh Ibu dan Bapak ya. Desimalnya mau 2, berarti ada 2 angka di belakang koma ya. Kemudian setelah itu klik data view. Ya, udah diberi nama, klik data view.
Nah, nanti dengan sendirinya akan muncul nama ini, nilai PAI, nilai bahasa Indonesia yang telah Ibu Bapak ketik tadi. Ya. Nah, masih kosong nih awalnya. Setelah itu, Ibu Bapak masukkan data nilai PAI dan bahasa Indonesia dengan mengopinya dari Excel, masukin nih semuanya. Masukin, ya, copy paste, ya. Nah, udah seperti ini. Ini sudah jadi ya. Nah, ini kan kayak di Excel. Kalau sudah ini, baru kita akan mengolah data. Jadi bagaimana mengolah data kalau datanya belum ada? Jadi pertama langkahnya jangan lupa Ibu Bapak harus membuat dulu nama variabel. Nih seperti ini nama variabelnya. Nilai PAI, nilai bahasa Indonesia. Baru kita balik lagi ke data view. Nah, data view. Nanti dia sudah muncul nama tadi. Data masih kosong. Data ini ceritanya masih kosong. Nilai PAI dan nilai bahasa Indonesia. Nah, kemudian Ibu Bapak yang tadi di Excel, yang sudah di copy di Excel, copy pastekan ke sini. Ya, copy pastekan ke program SPSS ini. Oke. Kemudian kita langsung mau mengolahnya. Di situ ada, nah Ibu Bapak lihat fitur-fitur yang hampir sama dengan Word. Di sini ada file, ada edit, ada view, cuman ada data, beda ini agak beda dengan Word ya. Ada transpose, ada analyze. Nah kita klik analyze. Kenapa analyze Bu? Ya karena kita mau menganalisis. Kan analyze artinya analisis. Analisis ya. Lalu pilih deskriptif statistik. Nah, karena kita kan topiknya sekarang statistik deskriptif, maka kita lihat, oh ini ada nih. Nah, dari klik analyze nanti muncul ini layar ini penuh ke belakang, besar ke bawah. Ya. Kemudian Ibu Bapak klik deskriptif statistik. Setelah itu, setelah klik ini muncul lagi nih banyak pilihan-pilihan. Nah, Ibu Bapak klik frekuensi atau frequency ya. Oke. Ya. Nah, kemudian nanti akan tampil ini. Tampil muncul ini. Ada nilai PAI, nilai bahasa Indonesia di sini nih. Nah. Kemudian pilih variabel nilai PAI dari kotak kiri, kemudian klik tanda ini. Jadi Anda bold, Ibu Bapak bold, terus klik tanda yang panah ini nih. Nah, tapi saya ini jadi nah, tanda panah ini diklik. Juga masuk ke dalam kotak variabel S ini. Nanti dia pindah ke sini setelah mengklik ini. Ya. Demikian pula, klik nilai bahasa Indonesia di bold, dan diklik ya. Dari kotak kiri, kemudian klik tanda panah untuk mengisikan variabel nilai, bukan nilai PAI, mungkin ini nilai bahasa Indonesia ya. Nilai bahasa Indonesia ke dalam kotak variabel S, maka muncul tampilan seperti. Jadi ini diganti, ini tolong dirolat nilai bahasa Indonesia ke dalam kotak variabel S ini. Nah, jadi pindahkan dulu. Sebelum kita analisis, dia pindah kotak dulu, pindah tempat gitu ya. Maka akan tampil sebagai berikut. Nah, ini. Dia udah pindah ke sini nih. Udah pindah ke variables karena ada dua variables. Ada nilai variabel nilai PAI dan variabel nilai bahasa Indonesia. Nah, kemudian Ibu Bapak centang display frequency tables ya. Di bawah ini dicentang gitu ya. Nah, di sini banyak sekali tampilan, ada pilihan statistik, charts, format, style, board stuff ya. Di sini ada copy, paste dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita klik statistik karena kita akan mengolah data statistik deskriptif. Kita klik statistik ya. Nah, ini. Kemudian klik pilihan statistik yang. Kemudian nanti akan tampil ini. Tampil kotak ini, di atasnya namanya frequency statistik. Nah, kita mau cari apa di statistik deskriptif itu. Tadi Bu Dr. Wati sudah menjelaskan tentang rata-rata tuh enggak, ini kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi Anda jangan, mana ini rata-rata kok enggak ada. Rata-rata tuh mean, ini nih tulisannya mean. Jangan sampai mana rata-rata kok enggak ada, rata-rata enggak akan ada karena ini pakai bahasa Inggris ya. Mean.
Median tetap namanya median. Modus, kalau mau diklik boleh. Sum, jumlah boleh. Mau diklik semua juga boleh. Tadi Bu Dr. Wati juga mengungkapkan kuartil dengan rumus manual ya. Nah, persentil ya, boleh ya. Kita klik. Terus udah gitu persentil 10 gitu ya. Standar deviasi, variansi, tadi rumus-rumusnya sudah ya. Range itu adalah selisih atau jarak dari data terbesar ke data terkecil, range ya. Minimum, nanti kita lihat nilai minimum yang mana, nilai maksimum yang mana. Karena sekumpulan data tadi, kalau Anda telap-telap pakai mata, rusak mata kita. Mana nih yang paling kecil, mana nih yang paling besar, berapa ini modusnya. Tadi modusnya buat Bu Dr. Wati sudah menjelaskan berapa yang berpakai kacamata yang paling banyak 5. Nah, tapi kalau sebanyak itu data, kita lihat mana yang paling besar kan susah. Kemudian sweetness, kemiringan, tadi kan kemiringan ya, kayak lonceng gitu ya, gunung kayak gunung, tadi sudah dibahas Bu Wati. Kemudian juga kurtosis. Nah, ke-8 tentukan untuk percentile values. Nah, ini percentile values. Pilih kuartil dan persentil. Kuartil dan persentil. Ini di sini percentile values. Pilih kuartils dan percentiles. Lalu dalam kotak kanan, ya, kotak kanan percentiles, ketikkan 10 dan klik add untuk memasukkan pada kotak di bawahnya. Ulangi untuk angka 90 juga, ya. Nanti diklik add, ya, nanti ya. Kemudian pada dispersion, ya, dispersion, pilih semua pilihan yang ada. Ini nih dispersion. Dispersion itu dispersi, ya. Ada standar deviasi, ada variansi, ada range, klik ya. Ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Karena kalau kita lihat dengan mata sendiri, pusing nanti kita ya. Kemudian ada central tendensi sentral, ukuran pemusatan. Ya, pilih min, rata-rata, median, modus boleh. Di sini diklik modus boleh ya. Kemudian untuk distribution, ini distribution ya. Pilih sweetness, ya. Sweetness dan kurtosis. Kemudian terakhir Anda klik continuous. Ini ada continuous untuk melanjutkan proses berikutnya. Ya. Nanti ini yang sudah di checklist ini akan tampil di output SPSS. Nah, kemudian 9 pilih chart. Nah, jadi tadi kan sudah balik ke semula, kita pilih chart. Kemudian untuk chart type, pilih histogram. Dan juga show normal curve on histogram. Jadi nanti akan tampil garis normalnya. Ya, histogram diklik, dicentang show normal curve in histogram. Kemudian klik continue untuk melanjutkan ke proses berikutnya seperti tampilan berikut ini. Nah, pilih format, kemudian order by, pilih ascending values seperti gambar ini mah langsung aja ascending values. Biasanya sudah ini diabaikan juga boleh. Diabaikan tidak perlu di ini ya, boleh diabaikan. Kemudian klik continue. Continue kan namanya juga lanjut, ayo continue ya untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Terakhir klik OK. Ya, jadi udah continue, nanti dia akan balik ke menu pertama, klik OK, maka nanti akan tampil outputnya seperti ini. Nah, kita lihat nih, ini tampilan outputnya. Dengan cepat, si program ini akan mengolah data dan sudah ada hasilnya. Kita lihat satu persatu ya. Ini frequency size, statistik. Di sini ada valid, maksudnya ada data nilai PAI ada 36 orang. Jadi tadi nilai yang Ibu Bapak misalnya yang Ibu Bapak masukkan 36, missing itu berarti tidak ada yang tertinggal gitu ya. Semuanya terisi. Karena bisa saja nanti 36, missingnya 2. Sebenarnya jumlahnya tuh 38 gitu. Tidak terisi, ada yang tidak terisi gitu. Dan ini juga sama jumlah nilai bahasa Indonesia 36. Nah, dengan cepatnya min itu 68
Koma kan kalau dalam bahasa asing koma itu titik ya. Koma itu titik. Jadi 68,1667. Yang ini 68,6944. Ini udah hampir sama nih ya rata-rata. Dengan cepat. Median. Median dinilai PAI 70. Jadi median itu titik tengah ya di antara data, di mana data itu sudah dikelompokkan, sudah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. 70, sedangkan bahasa Indonesia mediannya 67. Standar deviasi sudah ada, itu varians ya, dan seterusnya. Mungkin ada nilai, nah ini nilai minimum. Kalau di PAI 30, kalau di bahasa Indonesia 48. Maksimumnya 95 di PAI, 89 di bahasa Indonesia. Nah, persentil P10, P25, P50, P75 udah secara otomatis ini. Tapi sekali lagi, pada saat nanti Anda ingin menampilkan data-data statistik deskriptif ini, Anda perlu memilih saja yang Anda kenal, ya, yang sangat familiar. Biasanya rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, standar deviasinya berapa, variasinya berapa, dan nilai maksimum minimum itu perlu. Karena kita ingin tahu ternyata yang bagus itu di PAI, karena PAI minimumnya, nilai minimumnya 65, tapi kalau di bahasa Indonesia nilai minimumnya 41. Orange, sebentar. Kalau nilai minimumnya antara PAI dengan bahasa Indonesia ternyata bagus bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia 48, nilai minimumnya PAI 30. Kalau nilai tertingginya juga masih bagus bahasa Indonesia 99 dan nilai PAI 95. Kalau ini rentang ya, range itu rentang. Jadi jarak dari nilai maksimum ke nilai maksimum. Lihat saja ini. Ini untuk PAI kan nilai tertingginya 95, nilai terendahnya 30. Maka rentang adalah selisih nilai maksimum gitu, dan nilai minimum adalah 65. Yang ini 41. Nah, cukup sampai di sini, maksud saya Anda nanti tinggal tampilkan ya. Bisa. Nah, kalau udah statistik deskriptif Anda tampilkan, itu di dalam proposal maupun tesis nanti, tampilan ini bisa dimodif, bisa Anda buat tabel sendiri dalam bentuk Word, atau misalnya langsung di copy ini ya, dipilih mana yang mau ditampilkan. Jangan lupa setelah tabel Anda harus menginterpretasikan data-data ini. Jadi jangan sampai, saya sering melihat kalau ujian proposal itu tabel, terus mana keterangan tiap tabelnya nggak ada. Jadi seakan-akan si pembuat proposal tuh, baca aja lu sendiri deh. Lu aja yang baca deh. Lu aja yang menginterpretasikan. Kalau dalam bahasa Betawi begitu. Kan seharusnya tidak. Seharusnya peneliti, penulis yang akan menginterpretasikan dari tabel-tabel itu. Kemudian si pembaca paham dari tabel itu. Nah, jadi misalnya begini. Tabel ini diberikan. Ya. Nah, sederhana saja. Anda bisa lihat, berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata nilai PAI 68 dan rata-rata sekian dan rata-rata nilai bahasa Indonesia 68. Ternyata rata-rata dari kedua mata pelajaran tersebut tidak berbeda jauh. Nah, itu kan interpretasi ya. Jadi tabel-tabel ada sampai berapa halaman tabel terus nggak ada kalimatnya ya. Jadi tidak demikian. Kuantitatif itu sebenarnya sudah mixed method kalau betul, karena dari angka-angka itu harus kita interpretasikan, kita buat dalam bentuk narasi. Kemudian juga modus, kemudian median, dikomentari semua. Nilai terbesar nih, apalagi minimum dan maksimum. Terlihat bahwa nilai minimum untuk mata pelajaran PAI 30 dan nilai minimum untuk mata pelajaran bahasa Indonesia 48 ternyata masih bagus, masih lebih tinggi nilai minimumnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu ya. Jadi jangan istilahnya culeos, tampil aja. Udahlah, pembaca aja lah yang suruh menginterpretasikannya. Oh, tidak demikian. Untuk ukuran S3 aja saya sering memeriksa. Itu kalau menulis alinea, minggu lalu Bu Wati kan sudah menjelaskan, setiap alinea harus ada gagasan.
minimal intisarinya atau kesimpulan dari alinea yang ditulis ya. Nah, ini pernah saya melihat 5 halaman semua kata orang, banyak sekali. Nggak ada sama sekali gagasan dari penulis. Harusnya setiap paragraf dibaca, kemudian diinterpretasi, dituangkan kembali apa maksud dari paragraf tersebut. Sama tabel juga demikian. Apa maksud tabel ini? Ya. Nah, ini output yang pertama. Kemudian, nah, tabel ini sangat lengkap sekali. Frekuensi tabel frekuensi ya. Jadi sangat lengkap sekali, terlihat nih, ya. Frekuensi misalnya yang nilai 30 satu orang, 36 satu orang, 45 satu orang, 50. Ini untuk nilai PAI saja. Ini persentasinya, ini yang valid, ya, kumulatif persen. Jadi cukup sampai sini juga bisa terlihat. Dari sini nih, sampai persentasi. Jadi yang nilai 30, yang tadi nilai terendah ternyata hanya satu orang. Kemudian yang nilai 36 satu orang, terus sampai sini. Jumlahnya tadi 36. Itu untuk tabel frekuensi. Ya. Kemudian untuk nilai tabel frekuensi nilai bahasa Indonesia juga kita lihat di sini. Ya, ternyata yang nilai 89 satu orang, ya, yang paling besar, ya. Nah, ini sangat lengkap sekali. Ya. Nah, kemudian ini histogramnya nilai PAI. Ya. Jadi kita tidak usah lagi membuat gambar-gambar. Di sini ada kurva normal. Kurva normal ini bisa dibuat, bisa diklik, dicentang, maupun tidak dicentang tidak apa-apa. Tapi kalau tidak paham nanti kalau ditanya sebenarnya normal atau tidak, sebenarnya bisa dilihat di sini distribusi normalnya, ya. Bisa dilihat karena datanya itu kan sini miring kemana nih sebenarnya, ya. Nah, jadi ini normalnya idealnya seperti ini. Tapi biasanya tidak perlu pakai kurva normal, garis lonceng, ini cukup saja diagram batang. Ya, sudah terlihat ini diagram batang. Ini nilai-nilainya bertumpuk di sini, ini frekuensinya ke atas. Ya. Demikian pula yang nilai bahasa Indonesia. Yang nilai bahasa Indonesia juga lihat, bedakan dengan yang bentuk diagram batang, yang nilai PAI. Nah, ini nilai PAI. Ya. Sedangkan ini nilai bahasa Indonesia. Ada yang sampai nilai, ya. Oke. Standar deviasi rata-rata. Nah, untuk kegiatan praktikum 1 ini, saya dan Bu Wati memberikan waktu. Jadi Ibu Bapak silakan praktek, ya, praktek. Olah data nilai PTS, nilai PAS, nilai ulangan harian yang telah saudara peroleh dari sekolah kemarin yang menjadi tugas Ibu Bapak. Olah dengan SPSS 26. Sehingga nanti diperoleh nilai berapa minnya, berapa mediannya, berapa modusnya, berapa standar deviasinya, berapa variansinya, kecondongannya atau sweetness-nya, standar error, kecondongan sweetness, ya, kurtosis, standar error kurtosis, range, minimum, maksimum, persentil, dan tampilkan histogramnya. Sama seperti tadi. Ya, silakan Ibu Bapak olah data tersebut, kemudian Ibu Bapak salin outputnya ke Word. Ya. Ke Microsoft Word, kemudian di-upload ke LMS, ya, itu. Dan jangan lupa setiap tabel tampilan dari output SPSS harus diinterpretasikan. Ya, jadi tolong ada kalimat walaupun sedikit, ya, jadi bahwa terlihat nilai PAI, rata-rata nilai PAI sekian, rata-rata nilai bahasa Indonesia sekian. Ternyata lebih besar nilai rata-rata bahasa Indonesia. Hanya begitu saja sebenarnya. Walaupun memang ada di situ ada, tapi lebih dipertegas dengan bentuk narasi. Ya. Nah, itulah mungkin yang bisa saya dan Bu Wati sampaikan. Untuk selebihnya, kami beri waktu Ibu Bapak untuk praktikum. Karena ini YouTube, mudah sekali Ibu Bapak tinggal mengulang-ulang saja.
mana yang kurang dimengerti. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp. Ya, terima kasih. Saya sampaikan, dan Bu Ati juga mengaturkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan di awal praktikum ini Ibu Bapak sudah mahir, diharapkan ya, sehingga seterusnya juga akan lebih familiar dengan software SPSS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.